Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam perkuliahan kali ini. Ya, ketemu lagi dengan saya Novael Mardiana, salah satu staf pengajar di program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kuliah kali ini saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dasar ibu nifas untuk mata kuliah asuhan kebidanan nifas mahasiswa semester 5 program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang kebutuhan-kebutuhan dasar ibu nifas yang meliputi kebutuhan nutrisi, kebutuhan mobilisasi, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, personal hygiene, kemudian pemberian kapsul vitamin A dan alat kontrasepsi. Pelayanan kebidanan tidak hanya diberikan pada ibu hamil dan ibu bersalin saja, tetapi pada masa nifas itu juga merupakan masa yang paling penting dan perlu diperhatikan, karena pada saat nifas itu nanti jika tidak diperhatikan dengan baik maka bisa terjadi perdarahan postpartum yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan kematian ibu. Untuk itu, kali ini kita bahas tentang kebutuhan-kebutuhan dasar pada ibu nifas agar seluruh kebutuhan dan kesehatan fungsional ibu nifas bisa terpenuhi dengan baik. Yang kita bahas pertama adalah tentang kebutuhan nutrisi dan cairan untuk ibu nifas. Ibu nifas atau ibu menyusui itu memerlukan asupan nutrisi yang berkualitas, karena nutrisi itu dapat mempengaruhi produksi ASI ibu, yang dimana ketika ibu itu memiliki status gizi yang baik, maka dia akan dapat memproduksi ASI sekitar 800 cc dan itu mengandung sekitar 600 kilokalori. Penambahan kalori pada ibu nifas di masa 3 bulan pertama postpartum itu mencapai 500 kalori. Dan tambahan energi sekitar 700 kalori itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dan untuk mencukupi kebutuhan bayi baru lahirnya, yang dimana untuk mengeluarkan ASI itu bisa membutuhkan 80% dari kalori yang dimiliki oleh ibu. Maka dari itu ibu yang menyusui itu akan lebih cepat sekali turun berat badannya, karena kalorinya banyak yang diambil untuk memberikan ASI, yang dimana ibu menyusui itu membutuhkan nutrisi yang berkualitas, membutuhkan nutrisi yang dengan gizi seimbang seperti protein yang ada pada ikan dan telur, kemudian kalsium yang ada pada susu, vitamin yang ada pada sayur dan buah, serta konsumsi air putih yang cukup yang setiap harinya minimal 3 liter untuk ibu menyusui. Protein itu merupakan salah satu zat gizi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan pembentukan jaringan serta organ-organ penting dan pertahanan tubuh. Hal ini sangat perlu sekali untuk ibu, karena selain untuk kualitas ASI-nya, itu juga perlu untuk kesehatan ibu nifas. KIE yang bisa kita berikan pada ibu nifas tentang nutrisi, ya, kita harus menyampaikan kepada ibu nifas agar mengkonsumsi nutrisi dengan tambahan kalori setiap harinya kurang lebih sekitar 500 kalori. Kemudian makan dengan gizi seimbang yang cukup protein, mineral dan vitamin. Jadi ibu nifas tidak disarankan untuk pantang makanan, ya. Jadi semuanya boleh dimakan asalkan ibu tidak memiliki alergi atau gangguan pencernaan. Kemudian ibu nifas harus minum air putih kurang lebih 3 liter per hari. Terutama air putih ini diminum setelah ibu menyusui, bayinya. Kemudian ibu nifas juga harus mengkonsumsi tablet besi, karena ibu nifas juga akan rawan terjadi anemi, masih mengeluarkan darah atau lokea. Kemudian ibu nifas juga harus minum kapsul vitamin A yang diberikan oleh bidan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan mobilisasi atau kebutuhan ambulasi, yang dimana ibu nifas itu kebutuhan ini sangat penting sekali untuk mempertahankan fungsi fisiologis dan mempertahankan kemandirian ibu
sehingga dapat mempercepat perawatan ibu dan mengurangi resiko dan komplikasi pada masa nifas. Tahapan-tahapan proses mobilisasi pada ibu nifas adalah ibu setelah melahirkan kurang lebih 2 jam setelah tidur telentang dan masa observasinya selesai, kita anjurkan ibu untuk bergerak miring kiri dan miring kanan dulu di tempat tidur. Kemudian kita ajarkan ibu untuk latihan nafas atau relaksasi, yang dimana ibu nifas itu ketika dia dijahit lukanya, perineumnya, kita ajarkan untuk latihan nafas, kita ajarkan relaksasi untuk mengurangi rasa nyeri luka jahitannya, baik itu ibu yang lahir dengan normal maupun dengan sesar. Kemudian di atas tempat tidur kita ajarkan ibu untuk latihan menggerakkan kaki kanan dan kiri di atas tempat tidur. Kemudian duduk tegak di atas tempat tidur. Setelah itu menggerakkan kaki dengan mengayunkan turun dari tempat tidur. Jadi di pinggir tempat tidur ibunya duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya dengan kedua tangan sebagai penopangnya. Ya, tapi ini hanya dilakukan sebentar atau bisa juga dilakukan agak lama, tetapi kaki ibu harus diganjal ya biar tidak menggantung. Setelah dirasa cukup kuat, ibu bisa berdiri di samping tempat tidur dengan tetap berpegangan pada tempat tidur ya, takutnya nanti ibunya pusing ya. Kalau sudah dirasa cukup kuat, ibu bisa berjalan pelan-pelan, bisa mulai jalan ke kamar mandi, bisa menengok bayinya yang ada di ruang bayi atau yang ada di sekitar situ. Kenapa ibu nifas harus segera kita sarankan untuk mobilisasi dini? Karena ada beberapa hal yang bisa terjadi jika mobilisasi dini ini tidak segera dilakukan oleh ibu nifas. Yang pertama, pada ibu nifas bisa terjadi bendungan lokea. Jadi lokeanya tidak keluar dengan lancar ya. Kemudian bisa memperlambat mobilisasi organ reproduksi pada keadaan semula seperti sebelum hamil. Jadi dengan ibu semakin cepat mobilisasi, semakin cepat bergerak, kondisi organ-organ reproduksi itu akan segera kembali seperti sedia kala. Kemudian bisa juga terjadi trombosis vena, terjadi kekakuan dan penegangan otot-otot seluruh tubuh, serta terjadi subinvolusio uteri. Jadi uterusnya itu kembali ke dalam semula seperti sebelum hamil itu akan lama. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan eliminasi ya, yang dimana kebutuhan ini juga sangat penting sekali kita sampaikan kepada ibu nifas ya, karena kadang ibu nifas ini merasa takut ya, takut sakit, takut karena trauma jalan lahirnya setelah mengeluarkan bayinya itu. Kadang ibu merasa takut untuk ke kamar mandi ya, takut untuk kencing ya, takut buang air besar. Jadi lebih baik ditahan daripada nanti mengeluarkan urin atau mengeluarkan BAB-nya itu sakit pada jalan lahirnya. Nah, kita sebagai seorang bidan harus bisa meyakinkan, harus bisa memberikan informasi kepada pasien bahwa ibu nifas itu maksimal 6 jam postpartum sudah harus bisa buang air kecil ya. Atau jika sudah pada 8 jam postpartum ibu masih belum bisa mengeluarkan air kencing atau bisa buang air kecil tetapi volume urinnya kurang dari 100 cc, maka kita sebagai seorang bidan harus membantu ibu untuk mengeluarkan urinnya melalui kateter ya. Kenapa kok harus dikateter, kenapa harus dikeluarkan? Karena semakin lama urin yang ditahan itu akan menyebabkan infeksi pada saluran kencing ibu. Selain itu, kandung kemih yang penuh juga bisa mempengaruhi atau memperburuk kondisi involusi uterus ya, jadi bisa menghambat proses involusi uterus. Kemudian untuk buang air besarnya, ibu nifas itu maksimal harus sudah buang air besar setelah hari ke-2 postpartum ya. Jika hari ketiga ibu masih belum bisa buang air besar, maka bisa kita bantu untuk diberikan obat pencahar, bisa melalui oral ataupun melalui rektal ya.
kita sampaikan kepada ibu bahwa untuk buang air besar itu tidak akan menambah luka pada jalan lahirnya. Ya, jadi ibu tidak disarankan untuk menahan buang air besar. KIE apa yang bisa kita berikan pada ibu untuk kebutuhan eliminasi ini? Ya, kita sampaikan kepada ibu bahwa ibu tidak perlu menahan buang air kecil atau buang air besar. Yakinkan pada ibu bahwa segera buang air kecil dan buang air besar, karena ibu yang males buang air kecil atau buang air besar itu biasanya takut merasakan sakit, ya, takut menambah luka pada jalan lahirnya. Kemudian sarankan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan minum air putih yang cukup, ya. Berikan informasi kepada ibu bahwa segera buang air besar dan buang air kecil itu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi pada masa postpartum. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan personal hygiene, ya, yang dimana kebersihan diri ini juga sangat penting sekali untuk mencegah infeksi pada ibu nifas, ya. KIE apa yang bisa kita berikan kepada ibu tentang personal hygiene, ya? Kita anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya dengan mandi sehari 2 kali, ya. Untuk ibu yang melahirkan normal, untuk ibu yang melahirkan sesar, biasanya selama 1 minggu itu tetap dibersihkan dengan diseka, ya, tidak perlu mandi, ya. Jadi hanya dibersihkan dengan diseka sampai luka jahitannya mengering. Kemudian kita sarankan ibu untuk menjaga kebersihan terutama pada jalan lahirnya, pada perineumnya, ya. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut minimal 2 kali sehari atau jika sudah terasa penuh pembalutnya. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah kemaluannya. Pada ibu dengan luka jahitan perineum disarankan mencuci luka dengan air biasa atau air dingin dan hindari menyentuh daerah tersebut. Cara mencuci alat genitalianya yaitu dari arah depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu yang perlu kita sampaikan pada ibu nifas. Kebutuhan istirahat, ya. Ibu nifas itu sangat perlu sekali untuk istirahat yang cukup. Untuk apa? Untuk memulihkan kesehatannya kembali, ya. Karena beberapa hal yang akan terjadi pada ibu nifas jika ibu itu kurang istirahat, ya. Ibu akan sering merasa lelah, kemudian hal itu bisa mengurangi jumlah produksi ASI-nya, jadi ASI-nya semakin menurun karena ibunya capek, bisa memperlambat proses involusi uterus dan bisa memperbanyak perdarahan. Selain itu, karena ibunya kurang tidur, kurang istirahat, bisa menyebabkan terjadinya depresi postpartum, sehingga ibu merasa tidak nyaman untuk merawat bayinya dan juga bisa merawat dirinya sendiri. Jadi sangat kita sarankan sekali ibu untuk mencukupi waktu istirahatnya. KIE yang bisa kita berikan kepada ibu yaitu sarankan ibu untuk istirahat cukup minimal 8 jam sehari, siang dan malam, ya. Karena biasanya bayi baru lahir itu akan masih proses adaptasi. Ya, pada malam harinya biasanya dia akan bangun, ya. Jadi siang harinya tidur. Nah, itu ketika bayi tidur maka ibu disarankan untuk ikut istirahat juga. Sampaikan kepada ibu dan keluarga agar ibu kembali melakukan kegiatan rumah tangga secara bertahap dan perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu kebutuhan seksual. Ya, secara fisik sebenarnya ibu nifas itu sudah bisa melakukan hubungan seksual jika darah merah atau lokea yang berwarna merah atau yang disebut lokea rubra itu sudah berhenti dan ibu tidak merasakan nyeri lagi. Maksudnya merasakan nyeri ini dilihat ketika ibu memasukkan 1 atau 2 jarinya ke dalam vagina, itu tidak merasakan nyeri lagi. Tetapi ada budaya, ada agama yang melarang bahwa ibu nifas itu baru bisa melakukan hubungan seksual dengan suaminya setelah masa nifas berakhir, yaitu pada 40 hari postpartum atau 6 minggu
postpartum. Selanjutnya yaitu pemberian kapsul vitamin A. Pemberian kapsul vitamin A ini sangat penting sekali untuk ibu nifas ya, yang dimana vitamin A yang bisa kita berikan pada ibu adalah dengan dosis 200.000 international unit ya, dengan kapsul yang berwarna merah, diberikan sebanyak 2 kali. Pertama segera setelah melahirkan, kemudian yang kedua setelah 24 jam pemberian kapsul vitamin A yang pertama. Kenapa sih ibu nifas itu harus minum 2 kapsul vitamin A? Ya, alasannya adalah bayi baru lahir itu masih memiliki cadangan vitamin A yang rendah. Ya, diharapkan dengan ibu minum vitamin A, maka vitamin A itu akan tersalurkan melalui ASI yang diberikan oleh ibu pada bayinya. Kemudian kebutuhan vitamin A pada bayi itu tinggi untuk pertumbuhan dan peningkatan daya tahan tubuh bayi. Pemberian 1 kapsul vitamin A 200.000 international unit warna merah pada ibu nifas itu hanya untuk meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Sedangkan pada dosis kedua setelah diberikan 2 kapsul vitamin A itu bisa menambah kandungan vitamin A sampai bayi usia 6 bulan. Apa saja manfaat vitamin A untuk ibu nifas? Manfaat vitamin A bisa meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Kemudian bayi yang memiliki kekebalan tubuh yang baik, otomatis dia akan jarang terkena infeksi. Selain itu, vitamin A juga bisa membantu mempercepat pemulihan kondisi ibu nifas. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu informasi mengenai alat kontrasepsi pada ibu nifas. Ini sangat penting sekali ya, bahwa penggunaan alat kontrasepsi ini digunakan atau bertujuan untuk menjarangkan jarak kehamilan. Ya, setidaknya 2 tahun setelah ibu melahirkan. Karena dalam waktu 2 tahun itu, selain ibunya bisa menyusui full sampai 2 tahun, kondisi organ reproduksi ibu juga sudah kembali sehat ya, untuk siap hamil kembali dalam waktu 2 tahun itu. Ya. Berikut adalah alat kontrasepsi yang dapat digunakan oleh ibu menyusui yang tanpa mengganggu produksi ASI. Ya. Yang pertama adalah dengan metode amenorelaktasi ya, atau disebut dengan MAL, yang dimana ini ibu tidak perlu membutuhkan alat kontrasepsi apapun asalkan ibu menyusui bayinya secara langsung, secara eksklusif selama 6 bulan. Itu sudah bisa menjadi alat kontrasepsi dan bisa mencegah kehamilan pada ibu. Kemudian yang kedua adalah dengan metode sederhana, yaitu dengan kondom atau dengan diafragma vagina, atau bisa juga dengan spermisida ya. Ibu juga bisa menggunakan alat kontrasepsi hormonal seperti pil atau suntik, tetapi pil atau suntik yang kita gunakan di sini harus yang mengandung hormon progesteron saja ya. Jadi kalau untuk suntik biasanya suntik yang 3 bulan, tidak boleh suntik yang 1 bulan, gitu kombinasi ada hormon estrogennya sehingga bisa mengganggu produksi ASI. Kemudian ibu juga bisa menggunakan implan ya. Dan yang terakhir, ibu bisa menggunakan IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang dimana ini bisa dipasang langsung setelah plasentanya keluar ya. Kemudian ibu juga bisa menggunakan kontrasepsi mantap atau kontap jika dirasa jumlah anaknya atau kondisi ibunya sesuai untuk indikasi kontrasepsi mantap. Baik, demikian untuk penjelasan saya tentang materi kebutuhan dasar ibu nifas ya. Jika ada yang masih kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan Anda tanyakan pada kolom komentar ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.